bicara di fotokopi ya, tetapi barangkali dalam bentuk digital ya. Ya. Tapi barangkali kalau itu digital, penyimpanannya lain lagi kan, dia tidak tahan terhadap hawa panas lah atau apa ya. Lebih cepat rusaknya, tetapi lebih aman nyimpannya ya. Tidak usah, itu kan berarti kalau kertas kan cukup banyak. Saya menjelaskan Pak, memang sesuai dengan tuntutan Andri, memang ada digitalisasi arsip. Dan itu pun sudah dilaksanakan. Seperti ada data, kami di situ ada data-data digital, itu merupakan catatan dari atau scanan dari arsip yang ada. Data digital itu disimpan di ruang yang berada di kantor setumnya dengan jarak 50 tidak berada di gudang. Di gudang itu adalah menyimpan teks dokumennya, tekstualnya, kertasnya. Namun yang menjadi penting adalah keontentikannya, Pak. Kalau digital itu kan keontentikannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya bisa sebenarnya, namun yang justru nilai lebihnya adalah autentikasi, itu produksi asli, kertas itu asli, itu yang menggunakan tanda tangan basah. Kemudian berarti untuk pengamanan ini yang benar-benar dirancang baru itu adalah sprinkler system, termasuk instalasi, termasuk bak air, termasuk pompa ya, dan genset. Selama ini belum pakai itu kan? Tidak memerlukan pompa dan gitu ya. Nah, ada satu hal lagi ya, itu ruangan produksi itu kan di sebelahnya yang penyimpanan arsip dua. Betul. Kenapa tidak dibikin suatu sekat lah atau ruangan antara, saya nggak tahu ya. Karena produksi itu kan di situ ya ada listrik, mungkin ada api sedikit atau adalah sedikit-sedikit ya. Itu sebenarnya rentan kalau berada di sebelah gudang gitu lah. Kenapa tidak ya, kalau ini ada keterbatasan, kenapa tidak dibuat sekat di mana sekat itu ya jadi kantornya saja. Kalau sekarang kan kantornya kan sendiri pinggir, kenapa itu nggak dijadikan sekatnya itu semacam tempat office-nya ya kan? Ya. Maksudnya office tersendiri. Iya, karena kan office-nya ini kan sekarang di luar, di pinggir ya, di antara gudang 1 dan 2 lah ya. Kenapa itu kantornya itu ditaruh aja sebagai sekat antara produksi dengan arsip, gudang arsip. Ya, ini cuma usulan aja. Jadi supaya tidak berhubungan langsung nih produksi di sampingnya gitu ya. Sekalipun ya pasti ada tembok dan segala macam ya. Memang sebelumnya memang sudah terpikir bahwa itu sangat berpotensi membahayakan arsip. Tapi kembali lagi namanya di lingkungan kita keterbatasan tempatnya. Jadi kalau di Mabes itu kan tempat dari seluruh satuan menjadi satu. Dan istilahnya satuan kerja itu punya jatah gedung ini dan gedung ini. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau ruang produksi ini memang kita mencari tempat untuk ditempatkan sendiri, namun pada kondisi kenyataannya bahwa di lingkungan Mabes TNI AU tidak ada tempat yang bisa kita gunakan untuk alat produksi itu. Sedangkan untuk pembangunan baru pun itu proses usulannya memang penuh dinamika, sehingga rata-rata dalam pembangunan fasilitas untuk di lingkungan TNI AU itu diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih penting lagi, yang lebih mengarah kepada hal operasional untuk kantor-kantor baru. Terutama juga ada program pemindahan
ke IKN ini, sehingga untuk pembangunan baru itu sangat ditekan Pak. Kalau tidak betul-betul untuk operasional langsung itu tidak ada pembangunan fasilitas. Sebenarnya saya bukan bicara bangunan baru ya, tapi mengarah hanya kepada tata letaknya saja. Ya, bagaimana penyekatannya. Kalau ya saya tahu juga lah, itu kebetulan bentuknya kan gampang aja kan, kotak aja. Tapi mungkin di dalam itu bagaimana diatur supaya ya, saya nggak lihat juga ada fasilitas toilet apa segala nggak ada situ. Toilet di luar ini Pak, di luar jadi di luar gedung. Di luar gedung. Jadi ini adalah gedung, kemudian ada toiletnya, bangunan kecil. Oh gitu ya. Jadi itu adalah bangunan tapi nempel. Kalau enggak kan, kalau hujan bagaimana mau ke toilet? Kalau tidak nempel. Ya. Nah, tapi maksudnya kenapa tidak di dalam dan itu semacam gang yang jadi pembatas saja dengan gudangnya itu. Ya kan, kantor, toilet tuh seperti gang saja, tapi jadi semacam memisahkan saja. Ya. Nah, itu saya hanya bicara soal layout saja, saya nggak bicara harus tambah ini dan itu ya. Oke, tapi kalau Anda bicara sprinkler system dan sebagainya, punya gambaran sedikit nggak? Anggarannya berapa? Kan itu kan selalu masalah kan? Tapi ya mungkin anggarannya nanti dikaitkan dengan kalau ada hasad berapa ya kan? Itu kan bisa dilihat apa namanya, seperti batas yang bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi sesuatu, kerugiannya berapa, kalau membangun berapa biayanya, nanti bisa kelihatan. Oh, kalau gitu nggak usah bikin lah yang baru, toh kerugiannya cuma 10%. Tapi kalau kita bikin sprinkler itu mungkin kalau kerugiannya 20%, kalau biaya bikin itu cuma 10%, cukup wajar gitu ya. Mestinya ada pemikiran gitu. Kalau bicara anggaran dengan bicara kalau sampai ada masalah ya terjadi, itu yang bisa mempertimbangkan. Ya, jadi itu pemikiran saya itu. Jadi oke lah kalau Anda bilang tingkat 2 digital ada, tapi tetap juga yang original ya ada. Tapi ini kan pengamanan seperti plan A, plan A jalan, plan B atau apa. Kemudian saya kira kan sudah punya apa? Punya sistem nggak untuk ngecek semacam sidak lah, latihan kalau kebakaran, simulasi. Punya sistem nggak apa setiap tahun sekali? Apalagi kalau kita bicara apart itu ada expire date-nya digantung semua di situ. Itu kan berarti harus ada sistem untuk bisa mengontrol, ada SOP-nya lah. Apart ini di luar sprinkler ya. Dulu kalau pernah latihan nggak? Ya tentu ada siapa komandannya apa saya nggak tahu di gedung itu ya. Ada nggak sistem SOP? Jadi untuk pelatihan seperti itu yang pertama Pak, untuk pengecekan APAR itu ada sistemnya. Pengecekan APAR itu dilaksanakan secara periodik, tapi bukan oleh satu langsung, tapi dilaksanakan oleh personel detasemen Nakas yang mempunyai kualifikasi tentang APAR itu. Itu ada pengecekan tentang masih bagus atau tidaknya APAR. Kami lupa periodiknya berapa bulan sekali. Biasanya ditempel di ada kartunya Pak. Ada kartunya. Jadi setiap pengecekan tanggal segini, kemudian ada paratnya, itu ada kartunya. Kemudian apabila ada rusak itu akan diambil dan seharusnya akan diganti. Namun memang kembali lagi masalah kepada anggaran, terkadang ya sementara diwarakan karena untuk pengisian yang baru pun masih dananya lah. Jadi ya sepertinya pengecekan itu ya penting ini dulu,
Nanti kalau ini ya tunggu dulu ada seperti itu. Itu yang tentang apa? Kemudian sistem pelatihan kebakaran itu dilaksanakan di Mabes Satu untuk seluruh Mabes Awal. Itu dilaksanakan oleh Denma. Tidak pernah dilaksanakan oleh satu unit satuan tersendiri. Karena memang sistem di tentara itu dalam setiap melakukan kegiatan setiap tahunan itu kan ada program dan anggarannya. Di Setum AU dia tidak mempunyai program kegiatan dalam melaksanakan pelatihan kebakaran. Yang mempunyai program itu adalah Denma. Sedangkan Denma mengadakan latihan itu adalah secara keseluruhan. Jadi personel dilatihkan, misalnya salah satu sasaran objek di gedung ini diadakan latihan pemadaman kebakaran, mulai dari sistem evakuasinya bagaimana, jalurnya bagaimana. Yang lain hanya melihat ini Pak. Yang lain hanya melihat, ya itu aja. Hanya pemadam kebakarannya yang berlatih. Nah, personelnya kadang tidak untuk menghadapi itu yang mungkin dipikirkan SOP-nya ya. Masing-masing yang berada di gedung masing-masing pasti punya tanggung jawab di situ lah. Betul. Bukan hanya mengharapkan dari pusat gitu ya. Ya oke, kalau mengenai apa ini pemasangan sprinkler system ini untuk bahaya kebakaran sedang 2 ini ya ini kita sudah uraikan ya menurut aturannya. Tapi tidak ada salahnya yang saya bilang tadi, berapa perkiraan kosnya kalau terjadi benar kebakaran, berapa kerugiannya, kan bisa dibandingkan. Kalau benar-benar kerugiannya nggak seberapa dibandingkan anggaran untuk membuat, ya barangkali kita lupakan aja, kan di bawah itu, di bawah batas. Tapi kalau sampai kerugiannya luar biasa, ya tentunya akhirnya ini cukup reasonable ya untuk melakukan pengamanan. Ya, jadi mungkin saya bilang ada tambahan bandingannya, walaupun saya nggak tahu dapat. Ya kalau teknis ya angkanya pasti ada lah. Tapi soal kerugian itu ya enggak hampir dari langit saya nggak tahu, tapi kan ada buat bandingan ya cukup inilah, cukup masuk di akal. Karena terakhir kan kebakaran asip yang pernah terjadi kan di Bandung itu kantor Kota Madia, Jaksa Agung, Abi. Saya nggak tahu ada motif di belakangnya politik, kita nggak tahu, tapi anggap aja itu nggak ada. Tetapi kerugian gitu yang nyangkut pemerintahnya itu tetap jadi pertimbangan. Ya sama aja, pindah ke IKN juga mesti dibikin itu, mesti ditanya. Pemindahan kalau masalah menghitung kerugian dengan misalnya asip ya memang mungkin saya agak susah memperkirakan karena sebenarnya dalam penilaian sertifikasi dalam asip itu nilainya itu sebenarnya kan tidak terhitung dengan nilai rupiah Pak. Contohnya misalnya baru-baru ini yang terjadi di kami dari asisten personel meminta arsip tentang keputusan pemanjangan masa usia dinas waktu itu Panglima TNI-nya adalah Pak Hendriarto Hartono. Mungkin kepentingannya kami belum tahu, mungkin terkait dengan Panglima sekarang apakah yang diperpanjang atau tidak. Namun itu sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk pengajuan ke Presiden. Nah, yang sekarang ada 58 ya. Usia dinas kan 58. Iya, sekarang 58. Kalau mau di Hendriarto pernah diperpanjang Pak sampai kapan berjalan? 60 gitu.
khusus Pak Hendrianto. Nah, ini yang dicari capnya Pak, sehingga dalam pengajuan ke Presiden kita punya dasar otentik. Ini pernah dilakukan. Nah, untungnya ada. Kalau itu musnah, nah, ini tidak bisa kemauan pimpinan itu dalam pengajian itu tidak bisa didukung, sehingga tujuan dari pemanjangan usia pensiun Panglima ini yang saat ini mungkin tidak dapat dilakukan. Nah, inilah dalam penilaian arti penting dari arsip itu. Untuk menilai rupiahnya mungkin saya juga siap sus. Oke lah. Contohnya juga yang seperti kami tadi Pak, ada arsip tentang manusia perahu. Itu dari Manusia asli perahu. manusia perahu yang Vietnam ya, Vietnam. Manusia Vietnam. Oh iya, Nah, galang ya. Andri itu untuk waktu itu tahun 2022 kemarin itu untuk mengikuti lomba dokumentasi di tingkat internasional itu mengangkat masalah itu Pak. Yang punya arsip tentang itu ada hanya 3 satuan, termasuk di dalamnya adalah TNI. Yang waktu itu TNI terlibat di dalam operasional penanganannya. Nah, itu arsipnya lengkap tersimpan di kita semua. Itulah yang diangkat menjadi memori politik bangsa. Nah, kalau ini tidak ada, ya Andri tidak punya data. Itu pentingnya arsipnya seperti itu. Ya oke. Pokoknya arsip ini mesti dilihat fungsinya ya. Memang susah ya itu intangible ya. Imaterial. Intangible aset ini, tapi tetap harus ada bandingan-bandingan gitu ya, supaya sampai pada kesimpulan ini sangat penting apa ya, mau nggak mau harus dikuantifikasikan gitu, itu kualitatif ya. Kalau perlu kan mau menilai kepentingannya dengan bahaya kebakaran ya atau musnahnya. Saya kira cukup Pak. Terima kasih Pak. Apa datanya sudah lengkap dari yang sebelumnya katanya. Dan ini yang dibahas itu sistematis ya, yang komprehensif. Saya lihat di perumusan maupun tujuannya ya. Bagaimana mengklasifikasi potensi kebakaran, bagaimana sistem proteksi kebakaran, nanti jumlah kebutuhan kebakaran detektor, jumlah kebutuhan jarak sprinkler dan volume air yang dibutuhkan lengkap sekali. Tapi tidak ada sesuatu yang sempurna ya, masih ada tujuannya di sini adalah menunjukkan pertanyaan dan masukan-masukan ya. Kelihatannya ini belum ada abstraksinya. Oh siap, belum. Ya. Nah biasanya kalau penguji yang sudah biasa tidak bisa terlihat isinya, abstraksinya sih tidak. Apa masalahnya, apa yang apa langkah-langkah pemecahannya dan apa hasilnya itu lagi abstraksi. Terus saya lihat juga masih ada beberapa kalimat yang belum menggunakan SPOK. Jadi awal kalimat dari gitu kan. Oh siap. Ya, ini ada beberapa di halaman 2, halaman 8 awal kalimat dari. Terus juga gambar-gambar ini sebaiknya sudah terlihat tadi. Ya, fotokopi biasanya berwarna ya. Berwarna jadi kita terus ya, jadi pelan-pelan gitu ini biasanya nanti kalau mau sidang itu biasanya khusus untuk gambar-gambar ini di printer sendiri nggak di fotokopi. Ya. Terus
Di sini memang sudah lengkap apa yang dibahas dilakukan, tapi saya lihat di bab 3 ini masalah data primer. Siap. Masalah data primer itu memang foto kondisi bangunan, yang situasi ruangan, ya, atau apa saja gitu. Data-datanya primer itu berupa tabel atau berupa benda biasanya data primer. Tapi di sini Bapak mengatakan data hasil wawancara, data hasil pengamatan atau observasi, itu teknik pengambilan data kalau wawancara sama pengamatan atau observasi. Tapi di sini adalah datanya sendiri, data berupa apa? Ya, data berupa apa? Misalnya data luas bangunan atau ukuran ruangan, terus ukuran air, ya. Terus sumber airnya. Nah, ini data primer yang nanti akan digunakan di dalam pengolahan data. Jadi di sini data primernya tidak wawancara, ya. Wawancara. Terus dari data-data primer itu kita melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang juga dengan pengolahan data, tapi kita biasanya pengumpulan data baru tersendiri analisis dan pembahasan, Pak. Ya. Nah, ini katanya di dalam pengolahan data juga kita ada perhitungan kebutuhan data cost itu segala macam. Jadi prosesnya, jadi mungkin analisis dan pembahasan di atas sendiri. Ya, dipisah. Soal perhitungan. Ya. Di kesimpulan pertama itu adalah Pak mengatakan adalah ini tingkat bahaya kebakaran sedang, ya. Tapi juga di latar belakang dan di teori itu ada juga potensi kebakaran, penyebab kebakaran. Potensi penyebab kebakaran antara lain misalnya kelas A, kelas B, kelas C, gitu. Misalnya yang kelas C itu adalah kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik kerjaan. Yang kelas A adalah benda padat segala macam. Apakah ini juga perlu dimasukkan juga di dalam kesimpulan? Ya. Selain juga dia kebakaran menyebabkan, juga mungkin penyebabnya juga. Penyebabnya juga. Nah, itu masalah ini. Pak Cuk, kenapa Pak Cuk melakukan penelitian, ya, atau membuat suatu skripsi dengan judul analisis ketersediaan potensi kebakaran di bidang Setumau, ya. Nah, ini apa sih? Apa masalahnya di sana? Jadi memang itu berawal dari kami, Pak. Kami sebagai pelaku pekerjaan di bidang administrasi sekretariat di Angkatan Darat, profesi kami. Nah, di profesi kami ini memang terkadang banyak tidak disorotin oleh pimpinan tentang arti pentingnya tugas kami. Kemudian terutama dalam hal arsip itu pernah disampaikan tentang kepentingan arsip itu, tapi masih belum dapat perhatian. Padahal di sisi lain, Andre juga
mengejar kita sebagai satuan lembaga pemerintah untuk memperhatikan tentang administrasi, ketertiban administrasi terutama arsip, karena itu masuk ke dalam penilaian informasi birokrasi yang dilaporkan ke Presiden. Jadi selama tiap tahun itu dari Arsip melaksanakan pengawasan eksternal ke satuan-satuan termasuk di TNI. Nah, namun perhatian dari pimpinan itu kurang kepada kita, termasuk dalam pemenuhan fasilitas-fasilitasnya dalam pengolahan kearsipan ini. Arsip itu dari dulu bahkan kondisi arsip yang gedung sekarang itu seperti yang saya sampaikan, perbaikan atau apapun belum pernah ada dijadikan renovasi, sehingga ini penting, saya pikirkan penting utama dalam penyelamatan arsip ini. Ada hasrat apa sih yang dapat mengancam arsip? Hasrat itu kan kalau terhadap arsip tekstual itu bisa dari bencana api atau air, banjir. Kalau banjir kan tidak mungkin dari celaka, kemungkinan besar adalah api. Kemudian gangguan terhadap arsip juga bisa berasal dari biologi, hama, dan lain-lainnya. Tapi untuk itu sudah kita lakukan fumigasi. Kita sudah antisipasi fumigasi, sehingga bahaya yang paling potensial adalah kebakaran ini. Makanya saya perlu mengatakan saya lihat ya, dari pengolahan data dan analisisnya memang komprehensif yang tadi saya sebutkan di perumusan masalah sama tujuan, dan saya sudah lihat dari kesimpulannya. Tapi ini baru perhitungan dan analisis. Nah ini yang akan lebih sempurna lagi kalau kita dimasukkan ke pembahasan. Pembahasan adalah upaya-upaya ya apa saja yang akan dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Kan dari hasil analisis itu kita kan melakukan perhitungannya, pengolahan dan perhitungan, terus kita analisis. Nah dari analisis kita tahu perhitungan dengan standar teori yang ada itu sudah memenuhi atau sudah melampaui dia. Nah itu ini sampai analisis memang dengan perhitungan penggunaan misalnya jumlah paper, jumlah yang lainnya ini memang sudah ada. Tapi pastinya ini adalah yang masih kurang. Ya masih kurang di dalam analisis bahwa ini masih kurang. Kan dari hasil analisis kan kurang, sedang, dan baik. Ya, nah kalau yang sedang dan baik, yang sedang kita pertahankan. Tapi pasti kan ada kekurangannya. Ya, nah kira-kira ini kan perlu dikasih suatu tambahan lagi tentang pembahasan, yaitu upaya-upaya ya agar sistem ini berjalan dengan baik. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Mandaki, misalnya tentang pelatihan, diskusi, jadwal inspeksi, atau yang lain-lain. Nah biasanya kalau kesimpulan itu ambil dari analisis, saya sudah oke lah. Ya. Tapi di sini belum ada pembahasannya, tapi Bapak sudah menyarankan ini. Padahal biasanya saran itu adalah sarannya dari pembahasan. Ya. Jadi kira-kira apa Pak yang perlu dibahas di sini agar misalnya ini memang untuk obrolan akademik juga oke, tapi untuk obrolan institusi juga kelihatannya oke untuk dijadikan usulan terhadap atasan. Ya, tapi alangkah baiknya di dalam proposal itu kan diberikan suatu kondisi ideal, ya ideal melalui pembahasan atau usulan-usulan. Kira-kira apa Pak yang perlu dibahas atau yang kurang di dalam sistem ini? Mungkin dari wacana kami yang perlu dibahas adalah pertama tentang
terjadi kebakaran. Apa yang dilakukan oleh personil itu seperti apa? Kemudian di situ perlu adanya duty safety di dalam menjaga keamanan, hal seperti SOP dalam menghadapi bila terjadi kebakaran, termasuk di dalamnya juga nanti ada training-trainingnya. Kemudian juga perlu adanya pembenahan sarana prasarana yang ada, seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain adalah adanya pengecekan terhadap instalasi listrik gedung secara berkala. Kemudian juga adanya perbaikan dan reinstalasi terhadap sambungan listrik yang digunakan di dalam peralatan listrik ini, sehingga menggunakan alat yang sesuai kualifikasi, terukur sehingga mampu menahan beban listrik yang ada, serta penempatan di dalam instalasinya itu supaya aman. Menurut saya seperti itu, dan juga yang terakhir adanya penambahan partisi yang di ruang penyimpanan saat ini. Tadi kan yang diakseskan ada yang tadi apa yang digital sama yang berupa presentasi itu, mungkin penempatannya agak di misalkan. Nah, misalnya di sini perlu nggak misalnya saya kan gambarnya nggak betul, apakah ada jalur evakuasi? Ya belum, termasuk itu Pak. Jadi perlu ditambahkan jalur evakuasi dengan menambahkan sign-sign jalurnya, kemudian juga ada penentuan untuk itu kumpul di luarnya dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang perlu ditambahkan. Tapi kalau saya lihat dari ini, oh ya ini ada satu lagi ya, di bulan itu untuk yang nomor yang C, jumlah kebutuhan detektor cara gunakan. Terus ini jumlah detektor yang dibutuhkan sejumlah 17 apa ini? Kami biasa di TNI menggunakan apa maksudnya? PIS itu loh. PIS. Itu Buah atau apa item per item itu kami sebutkan EAS Pak. Kalau artinya Bukannya PIS itu loh. Kalau susah di Google lah. Tapi di perhitungannya nggak Berapa PIS itu kan PIS itu. Masalah siap. kalau saya bisa. Bukan PIS. Maaf itu kebiasaan kami PIS itu menggunakan batang. penggunaan EAS. Potong. Ya, sepotong, berapa potong. Ya, PIS itu loh. Berapa PIS? Ya jadi jangan tiba-tiba muncul di sini tapi di Di dalam proses sebelumnya. ya. Nah,